kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Saya mau apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan kita setia. Lumayan ada 4 orang yang bilang amin. Apapun yang terjadi kita tahu Tuhan kita setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, amin. Nah, di bagian ke-26 ini kita sedang membahas salah satu bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia mengangkat dan menjadikan kita sebagai kepala bukan ekor. Yang setuju katakan yeah. Loh, ini alasan untuk bersorak. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa alasan untuk bersorak? Karena Alkitab berkata, dia ingat kita ini debu. Kita ini yang pertama lemah. Yang kedua, kita mudah terpengaruh. Dan yang ketiga, kita ini banyak yang tidak mengerti. Kita tidak mengerti hari esok kita kadang-kala nggak mengerti kenapa saya sudah buat baik, tetapi saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tetapi di tengah situasi seperti itu Tuhan janji mau angkat kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya akan diangkat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mengangkat kita? Bukan karena kita luar biasa, tetapi karena dia Tuhan yang setia. Yang setuju katakan yeah. Nah, ini yang kita mau belajar. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan kemudian ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, haleluya, dikatakan apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini yang Alkitab bilang kepala. Amin. Terserah, ada orang-orang yang bilang, ya tapi kan kita nggak bisa cuman mengarah kepada salah satu janji Tuhan. No, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan salah satu janji Tuhan. Ada begitu banyak janji dalam Alkitab bahwa dia mau mengangkat kita. Amin. Makanya Alkitab bilang pada ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. God knows we are weak. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita gampang terpengaruh. Tuhan tahu kita gampang goyah. Tuhan tahu kita gampang kecewa. Karena itu Alkitab bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Ada banyak orang yang menatap saya dan akan berkata, He is a transactional God. Kalau gitu dia Allah yang transaksional dong. Kamu buat begini, baru Tuhan akan buat begini. No, He is not. Justru karena Tuhan tahu kelemahan kita. Hello? Kira-kira menurut saudara Allah itu transaksional nggak? Halo? Menurut saudara Allah transaksional nggak? No. Dia full hearted in loving us. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita gampang goyah. Dia tahu kita gampang kecewa. Dia tahu kita gampang berontak. Makanya God give us solution. Sama-sama bilang sama saya, solusi. Bukan kalau saya mengerjakan ini dia baru mengerjakan ini, tapi Tuhan menjelaskan kepada kita, because you are weak, karena kamu lemah, I give you the answer. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kasih jawaban. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Tuhan kasih jawaban. Dan jawabannya so simple. Tuhan gak suruh kita buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Setelah kamu buat semuanya, baru aku akan buat. That is transaksional.
No. Tuhan bilang, I know you are weak. I know you are limited. Aku tahu kamu terbatas. So, ayat yang pertama bilang apa tadi? Saya mau sudah jelas dulu untuk ini. Jangan sampai ada orang yang mengintimidasi sudah lalu berkata, lu Allah transaksional dong. Dia baru mau bertindak kalau saya melakukan bagian saya. No. Karena kita lemah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, nggak ngikutin suara nalurimu, nggak ikutin intimidasi iblis, nggak ngikutin suara di pikiranmu yang selalu berkata, saya kayaknya nggak sanggup, saya kayaknya nggak mampu, saya kayaknya nggak sanggup. Stop with all of that. Tapi baik-baik dengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu apa yang Tuhan kasih tahu, kita mulai praktekkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Allahmu, di tengah kelemahanmu, di tengah keterbatasanmu, God give us solution. Jelas sampai di sini? Yang setuju sama saya katakan, dia bukan Allah yang transaksional. Jelas? Dia tahu kita lemah, dia kasih solusinya, karena dia tahu bahwa kita punya musuh. Iblis mau intimidasi kita, so dia kasih solusi. Dan setelah dia kasih solusi, maka dia kasih janjinya bahwa apapun yang terjadi, kamu yang lemah ini akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat selanjutnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang setuju sama saya katakan, saya terima dengan iman. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Sama-sama bilang, saya terima dengan iman. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayo kita baca secara profetik ya. Sama-sama baca bersama saya. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Siapa yang percaya akan terjadi dalam kehidupannya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Imani. Karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Saudara-saudara yang ada di rumah, sama-sama baca bersama saya. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekarang semua sama-sama baca sama saya. 1, 2, 3. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia. Amin. Ayo, sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia. Orang yang nggak ngerti akan berkata, Gilbert aneh-aneh, masa Alkitab dirobah-robah. Saya nggak merubah Alkitab. Siapa yang percaya pesan Alkitab adalah untuk saya? Amin. Setengahnya. Siapa yang percaya pesan Alkitab untuk saya? Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Amin. Nah, karena untuk kita, daripada kita bacanya lain, saudara-saudara, ini kan suara Tuhan buat saudara. Jadi waktu kita baca, kita declare buat diri kita, kita declare pada setan, kita declare pada ketakutan dan kekhawatiran kita, bahwa Tuhan mau rencanakan saya naik dan tidak turun. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya. Kita lihat ayat 14-nya.
Ayat 14-nya bilang, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan apa? Beribadah kepadanya. Klik. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan. Jangan cepat emosi, jangan cepat memaksakan kehendak, jangan cepat bertindak semau kita, seenak kita, apa yang menurut pandangan kita baik. Nantikan Tuhan, sabar dulu, kuasai diri dulu. Dan tetap ikuti petunjuknya, minta tuntunan Tuhan. Maka dikatakan apa? Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik apa? Dilenyapkan. Jangan urusin musuh. Sama-sama bilang sama saya, jangan urusin musuh. Adik-adik muda, jangan urusin mantan. Kadang-kadang gitu. Masa dipikirin? Mau mantan lebih bahagia daripada waktu sama saudara, mau mantan lebih sengsara daripada waktu sama saudara. Urusan kita adalah ngurusin apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Amin. Karena kalau kita nantikan Tuhan, Alkitab jelas bilang nantikan Tuhan. Amin. Tugas kita bukan mikirin musuh, mikirin masalah, mikirin persoalan. Tugas kita mikirin apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan melakukan perbuatan yang luar biasa. Beri kita tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Haleluya. Satu hal penting lagi yang kita mau belajar. Klik. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini kata Tuhan kepada Yeremia, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Saudaraku, Yeremia bukan orang luar biasa. Yeremia dipilih Tuhan. Tuhan bilang sama Yeremia, I'm gonna use you. Yeremia bilang apa? Jangan pakai aku Tuhan, sebab aku masih muda. Tapi ketika Tuhan berurusan dengan Yeremia dan Yeremia bilang aku siap, Tuhan bilang apa? Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Artinya untuk ketidakbenaran dibereskan. Tetapi pada saat yang bersamaan untuk apa? Membangun dan menanam. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, supaya dia dapat membangun dan menanam sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kadangkala kalau sesuatu yang gak beres, gak dicabut dulu, sesuatu yang gak berkenan, gak dirobohkan dulu, Tuhan tidak bisa membangun dan menanam. Setuju? Jelas ya? Oke, klik. Nah, kemudian saya simpulkan begini, klik. Rancangan musuh sangat jelas, yaitu apa? Merendahkan, menjatuhkan, serta mempermalukan. Ini dulu yang harus sudah tahu. Tuhan gak akan pernah menjatuhkan kita. Tuhan gak akan pernah merendahkan kita. Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita. Yang setuju sama saya katakan yes. Setuju? Tetapi rancangan si musuh, iblis gak peduli tahu sudah pelayanan, iblis gak peduli tahu hidup sudah diberkati, iblis gak peduli lihat rumah tangga sudah bahagia. Tetapi kemudian iblis merancangkan supaya engkau direndahkan, dijatuhkan, dan dipermalukan. Makanya Alkitab bilang hidup kita seperti ada di gelanggang pertandingan. Begitu banyak orang mengelilingi kita menjadi saksi.
Ada orang-orang yang mendoakan saudara supaya hidupmu bahagia. Ada orang-orang yang mendoakan supaya hidupmu lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Tetapi jangan salah, ada orang-orang yang pengen sekali lihat engkau jatuh, menyumpahin saudara supaya engkau direndahkan dan dipermalukan. Tapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan mau mengangkat saudara, menyatakan kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat di sini. Pada dasarnya rancangan musuh merendahkan, menjatuhkan, serta apa? Mempermalukan. Pertanyaan saya, bagaimana musuh merancangkan semuanya ini? Yang pertama saya pelajari, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Pertanyaan saya, orang benar bisa jatuh dalam dosa enggak? Tetapi dari minggu lalu saya tekankan, sin is expensive. Dosa itu mahal. Sama-sama bilang sama saya, dosa itu mahal. Bilang sama sebelah, sudah jangan main-main. Kadang-kadang kita pikir, cuman ini. Jangan memandang rendah dosa. Karena cara iblis menjatuhkan, merendahkan, mempermalukan saudara dengan perbuatan dosa. Jelas sampai di sini? Yang kedua, bagaimana iblis merancangkan untuk merendahkan, menjatuhkan, dan mempermalukan dengan keputusan-keputusan yang salah. Makanya Alkitab bilang nantikan Tuhan. Ada banyak orang sebetulnya cinta Tuhan, sebetulnya cukup pinter, sebetulnya cukup berpengalaman, tapi karena salah mengambil keputusan. Tahukah saudara, Simson itu nazirnya Allah. Artinya Simson orang pilihan Tuhan. Tetapi dia mengambil keputusan yang salah dengan mengambil siapa? Delila. Ya. Akhirnya matanya dicungkil. Dan dia menjadi bahan tertawan orang Filistin. Alkitab saya bicara tentang Abraham. Abraham bapak orang beriman. Tapi dia mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu apa? Dia mendengar nasihat istrinya. Jangan salah mengerti khotbah saya. Lalu mulai hari ini bapak-bapak bilang, Gilbert bilang mendengar nasihat istri itu keputusan yang salah. Makanya kalau dengar khotbah jangan sepotong-sepotong, Pak. Masukan yang salah bisa dari siapapun. Makanya setiap kali sudah dengar masukan, bawa dalam doa. Karena Alkitab bilang dari buahnya lah kamu dapat mengenal, bukan dari siapa yang ngomong. Setuju? Istrinya berkata kepada Abraham, bagaimana mungkin engkau melahirkan dari aku? Engkau punya anak dari aku. Pasti dari Hagar. Kalau saja Abraham mau berpikir sedikit, mana mungkin anak perjanjian lahir dari buah perzinahan? Setuju? Nasihat apapun dari siapapun jangan ditelan mentah-mentah. Nggak ada yang bilang amin, nggak apa-apa, saya ulangi sekali lagi. Nasihat apapun dari siapapun jangan ditelan mentah-mentah. Doain dulu. Karena seringkali hidupmu itu sebetulnya hebat. Hidupmu sebetulnya diberkati. Tapi engkau mengambil keputusan yang salah.
Yang ketiga, saya harap sudah jelas ya. Karena Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Dan rancangan iblis itu, rancangan musuh itu jelas. Merendahkan, menjatuhkan, dan apa? Mempermalukan. Sementara janji Tuhan luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Amin. Jadi bagaimana iblis menjalankan strateginya untuk merendahkan, menjatuhkan, mempermalukan? Yang pertama dengan perbuatan-perbuatan dosa, yang kedua dengan keputusan-keputusan yang salah, yang ketiga dengan tindakan-tindakan yang bodoh. David is a man after God's own heart. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi selalu saya bilang tidak ada orang yang kebal terhadap kebodohan. Waktu dia udah merasa mulai oke, peperangan gak harus dia jalankan sendiri. Dia yakin panglima perangnya bisa menyelesaikan segalanya dengan luar biasa. Ketika peperangan sedang berlangsung, dia berjalan-jalan di soto istananya. Tiba-tiba dia lihat perempuan mandi. Seorang raja, kok bodoh banget gitu. Seorang raja kok apa? Bodoh banget. Lihat orang mandi dan terpengaruh. Ada banyak hal yang kalau kita mau jujur, kita nengok ke belakang, lalu kita pikir, kok saya bodoh banget ya? Kok saya ambil tindakan itu ya? Saya kok bodoh banget ya? Saya udah pelayanan kok keluar, cuman gara-gara diomongin orang. Saya kok bodoh banget ya? Omongan orang bisa bikin saya sakit hati. Bodoh banget ya? Kok saya lebih percaya sama orang lain daripada suami saya sendiri? Bodoh banget ya? Istri saya terus saya komplain, saya ini kok bodoh banget saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wake up. Jangan sampai kita lakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kok suami saya tegur saya, kok saya lawan ya? Bodoh banget, padahal kan suami saya yang bertanggung jawab buat saya. Istri saya yang betul-betul mencintai saya, memberi nasihat, kok saya lawan ya? Orang tua saya ngingetin sesuatu, kok saya lawan ya? Makanya ada istilah, penyesalan itu datangnya belakangan. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Karena kalau di awal itu namanya uang muka. Ya. Yang keempat, saya pelajari rancangan si musuh jelas merendahkan, menjatuhkan, dan apa? Mempermalukan dengan apa? Perbuatan-perbuatan dosa, keputusan-keputusan salah, tindakan-tindakan bodoh, serta apa? Serangan-serangan intimidasi, serta hoax yang menghancurkan. Kalau dia nggak bisa serang dari dalam, karena kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita berhati-hati, maka langkah terakhir setan pakai orang. Setan pakai, bilang sama sebelah saudara, jangan mau dipakai setan. Ada nggak orang Kristen bisa dipakai setan untuk merendahkan, menjatuhkan, mempermalukan? Ada. Dengar cerita sedikit, nyampein lagi, tahu nggak? Masa sih ini gini? Iya, itu ya.
Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak mau dipakai setan. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan, kalau saudara dalam posisi itu, wah pendeta saya lagi diserang, saya lagi diomongin nih. Ada orang-orang mau merendahkan saya, ada orang-orang mau menjatuhkan saya, ada orang-orang mau mempermalukan saya. Langkah pertama saudara, jangan benci siapapun. Karena benci bukan dari Tuhan. Yang kedua, imanilah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ada maksud. Itu saat untuk kita mengkoreksi diri. Jangan-jangan saya terlalu sombong, jangan-jangan saya terlalu angkuh. Tapi ketika sudah pelajari semuanya dan you are right with God, ingatlah, untuk sementara badai ini akan menyerang saudara. Tetapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dan akan memutarbalikannya dengan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk sementara. Daniel bisa direndahkan, Daniel bisa dijatuhkan, Daniel bisa dipermalukan. Untuk sementara. Yusuf bisa direndahkan, Yusuf bisa dipermalukan, Yusuf bisa dijatuhkan. Tetapi pada saat Tuhan mengangkatnya, Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau hari-hari ini engkau sedang diserang dengan berbagai serangan apapun, untuk merendahkan, menjatuhkan, dan mempermalukan, ingatlah, selama jalanmu lurus di hadapan Tuhan, harinya akan tiba, orang yang merancangkan yang jahat malu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari, klik. Catatan pentingnya adalah Abraham, Musa, Daud, Yusuf, Daniel, serta pemimpin-pemimpin pilihan Tuhan mengalami upaya-upaya direndahkan, dijatuhkan, dipermalukan. Jadi kesimpulan kita, setiap kita pasti akan mengalami. Pastikan kita hati-hati, pastikan kita tenang, pastikan kita menguasai diri, pastikan kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada, katakan, saya tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi setiap kali setan intimidasi saudara, setiap kali situasi mengintimidasi saudara, ingat, saya tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan rencana Tuhan, saya akan naik dan tidak turun. Kalaupun Tuhan izinkan untuk sementara ada badai, itu hanya proses supaya saya naik lebih tinggi dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat di sini catatan pentingnya. Abraham, Musa, Daud, Yusuf, Daniel, ini kan pemimpin-pemimpin hebat. Mengalami, berarti setiap kita pasti mengalami. Apa yang kita alami? Ancaman direndahkan, dijatuhkan, serta dipermalukan, bisa saja menyerang. Tapi janji Tuhan bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Selanjutnya, klik. Aha. Nah, saya pelajari, karena ancaman untuk direndahkan, dijatuhkan, dipermalukan selalu ada. Firman Tuhan ingatkan kita 4 hal sederhana ini. Yang pertama, waspada, berjaga-jaga, serta bertindaklah hati-hati. I know loving Jesus is great. Ada banyak anak Tuhan hanya bersembunyi di bawah, ya tapi saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. I know. Tapi berkali-kali harus saya tekankan, mencintai Tuhan, loving God isn't final. Mencintai Tuhan bukan akhir dari segala-galanya. Jangan pikir, kalau saya udah mencintai Tuhan pasti saya kuat. No. Ada banyak orang yang mencintai Tuhan, tapi hari ini sedang ada di balik terali besi karena korupsi. Ada orang yang mencintai Tuhan tapi sedang ada di balik terali besi karena narkoba. Ada banyak orang yang bilang mencintai Tuhan tapi ada di balik terali besi dengan urusan-urusannya masing-masing. Lalu kita tanya, kenapa begitu? Jawabannya sederhana, kita nggak bertindak hati-hati.
Daniel kan bukan berarti tidak peduli sama Tuhan. Simpson bukan berarti nggak peduli sama Tuhan. Tetapi ada banyak persoalan. Hanya karena kita kurang hati-hati. Bilang sama sebelah saudara, yuk kita lebih hati-hati. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, I love you all. Saya harus bilang sama saudara, 2023 everything becomes so crucial. 2023 banyak hal yang krusial yang akan terjadi. Dalam rumah tangga, dalam masa muda, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam pelayanan. Izinkan saya sebagai gembala mengingatkan buat setiap saudara. Bertindaklah hati-hati. Yang setuju sama saya katakan, saya harus lebih hati-hati. Sebelum keputusan-keputusan kau buat, pikir lagi. Jangan terlalu emosional. Jangan pikir, wah ini untungnya besar nih. Banyak kali kita ditipu orang karena kita terbuai dengan tipuan-tipuan mimpi yang luar biasa. Ingat, masih ada pepatah bahasa Inggris yang bilang too good to be true. Hidup realistis aja saudara-saudara. Kalau udah terlalu dahsyat begitu, malah hati-hati saudara-saudara. Karena seringkali orang sakit itu bukan karena makan sesuatu yang pahit, tetapi terlalu banyak makan yang manis. Nah itu dia kan. Yang kedua, jadi ingat ya. Yang pertama saya pelajari, untuk itu firman Tuhan ingatkan, waspada. Berjaga-jaga serta apa? Bertindaklah hati-hati. Yang kedua firman Tuhan ingatkan, selalu siap menguasai diri, menyangkal diri, serta memikul salib dengan sukacita. Jadi kalau saya bilang waspada, bukan berarti hidup itu harus curigaan. Ada kalimat orang dunia yang berkata, lu kalau lihat orang, pokoknya bayangin aja dia satu saat akan nipu lu. Ih, kita lama-lama jadi orang stres gitu, lihat mau nipu ya. Ini nggak bener. Ada orang yang hidupnya tuh, kalau buat saya bukan waspada, tetapi curigaan. Alkitab bilang sangkal diri, pikul salib. Artinya gini, jadi orang tuh jangan emosional, jangan mikirnya ketinggian gitu. Kita tahu ada tantangan, tetapi jalani setiap tantangan dengan sukacita. Hidup ini masalahnya udah banyak. Kalau kita apa-apa dipikirin, rugi. Ada tantangan, hadapi aja. Disakiti orang, dicurangi orang, percayalah, kita nggak pernah punya apa-apa dalam hidup ini. Kalaupun sesuatu diambil dari kita, maka Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda dengan kuasa kemuliaan yang berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang ketiga, untuk itu firman Tuhan ingatkan, kesiapan untuk belajar, berubah, dan apa? Merendahkan hati. Lihat aja, wah, saya salah nih. Ya udah, salah itu kan biasa saudara. Yang penting bukan bagaimana kita ngotot waktu salah, menangisi kesalahan, kecewa di tengah kesalahan, hancur karena salah. No. Ketika ada kesalahan, perbaiki. Amin. Supaya jangan bertambah parah. Makanya perlu apa? Kesiapan untuk apa? Belajar, tapi sekaligus juga kesiapan untuk berubah. Paling bahaya orang-orang yang bilang, lu saya memang orang yang begini mau diapain? Oh enggak, kita diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, firman Tuhan ingatkan, ini dia, tetap sabar, berserah, dan apa? Menanti waktu Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu, pasti jadi. Tapi waktu Tuhan itu yang terbaik.
Anak itu lahir 9 bulan. Kalau kita ngotot pengen ketemu anak itu cepat-cepat, 5 bulan kita udah keluarin, selesai saudara. Namanya prematur saudara. Ada banyak orang senang mencari sesuatu yang prematur. Kenapa? Karena kurang sabar. Alkitab bilang nantikan Tuhan. Dalam hidup saya percaya apapun yang Tuhan kehendaki tidak pernah ribet saudara. Karena itu hidup jangan ribet. Hidup jangan ngotot, hidup jangan memaksakan kehendak. Hidup lakukan saja yang terbaik. Makanya Tuhan menciptakan segala sesuatu 6 hari, ada waktu istirahat. Ada banyak orang pikir makin dia mengerjakan segala-galanya dengan sekuat tenaga, sehebat-hebatnya semua akan beres. Enggak tuh. Waktu kita lakukan dengan jalannya dari Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, kita kagum melihat kedahsyatan Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya pelajari gini, klik. Tuhan pasti mengangkat kita. 1, setelah dia selesai dengan kita. Yang paling menjadi perhatian Tuhan bukan bagaimana memberkati dan mengerjakan mujizat buat kita. Sama-sama bilang sama saya, terlalu gampang buat Tuhan. Jangankan untuk menyembuhkan kanker, jangankan untuk mengangkat miom, jangankan untuk menyelesaikan masalah jantung. Orang mati aja dapat disembuhkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, nggak ada yang susah buat Tuhan. Buat Tuhan mengerjakan mujizat nggak susah. Sangat mudah. Tetapi God has a special plan for us. Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang setuju katakan rencana yang dahsyat. Tuhan harus selesai dulu dengan kita. Dia harus beres dulu dengan kesombongan kita, dengan gampang menyerahnya kita, gampang kecewanya kita, gampang emosinya kita. Tuhan harus selesai dulu. Bagaimana rumah bisa ditinggalin kalau belum selesai? Rontok nanti saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan harus selesai dengan saya. Jadi buat Tuhan bukan bagaimana mengerjakan mujizat, tapi buat Tuhan bagaimana membereskan hidup kita. Waktu hidup kita beres, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan sediakan. Amin. Yang kedua, Tuhan pasti mengangkat kita setelah dia menjumpai kita setia dalam masa-masa yang sukar. Buat Tuhan bukan sulit memberkati kita. Buat Tuhan sulit membentuk karakter kita untuk tetap setia. Ada orang-orang waktu masih berjuang, waduh rendah hatinya luar biasa. Shalom, haleluya. Wah. Tapi ketika udah mulai diberkati, belagunya minta ampun. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, Tuhan sangat bisa mengangkat hidupmu. Tetapi bisa enggak setinggi apapun Tuhan mengangkat engkau, hatimu tetap hamba yang berkata, Tuhan, semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Aku hanya mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, Tuhan pasti mengangkat kita setelah dia melihat kita siap dipercayakan tugas-tugas ilahi. Amin. Ketika Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Ketika Musa berkata, inilah aku, Tuhan mulai mengangkat. Ketika Yosua berkata, aku siap, Tuhan mulai melakukan perkara-perkara dahsyat. Ketika Samuel berkata, ini aku Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu siap mendengarkan. Tuhan mulai melakukan hal-hal yang luar biasa. Kadangkala kita masih ngotot aja, kita masih ngeyel aja, kita masih transaksional sama Tuhan. Ya Tuhan, kalau Tuhan buat begini maka saya akan buat begini. Tuhan buat begini dulu maka saya akan begini. Udah, God knows your problem. God knows your concern. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pertimbangan saudara. Saya ingat gak waktu Abraham, Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora. Abraham langsung berkata, God, if you find there is 50 righteous men, ketika engkau jumpai 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan bilang, if I found 50, I will not. Kalau saja ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tiba-tiba Abraham hitung-hitung kayaknya nggak nyampe. How about 40? Gimana kalau ada 40 orang benar? Tuhan bilang, if I found 40, I will not. Dia hitung-hitung lagi, kayaknya nggak nyampe. How about 30? If I found 30, I will not. Dia hitung-hitung lagi, kayaknya nggak nyampe. Dia bilang, God, how about 20? Tuhan bilang, if I found 20, I will not. Dia hitung-hitung lagi, dia, oh my goodness, kayaknya nggak nyampe. Dia bilang, God, this is for last. Ini untuk yang terakhir. How about 10? Ini kebangetan. Tapi Tuhan nggak marah. Tuhan tahu isi hati Abraham. It's not about 50, it's not about 40, it's not about 30, it's not about 20, it's not about 10. Tapi yang ada dalam hatinya Abraham adalah Lot, keponakannya itu. Tuhan tahu di hatinya. Tuhan bilang, you know what, Abraham, I will destroy the land, but Lot and his family I will save. Sama Tuhan gak usah transaksional. Amin. Sama Tuhan pokoknya siap aja. Waktu kita siap menjawab panggilan Tuhan, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan pasti mengangkat kita. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan pasti mengangkat saya. Siapa yang percaya 2023 ini Tuhan akan melakukan perbuatan besar. Sama-sama bilang di tahun ini juga Tuhan akan mengangkat saya. Amin. Saya nggak mau tahu keadaan terpuruk apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Stop mikir I lost everything. Stop mikir saya sedang terpuruk, saya sedang kehilangan segala-galanya. No, you have Jesus. Lumayan 6 orang bilang amin. Apa? Setan bilang kau kehilangan segala-galanya. No, you have Jesus. Lumayan ada 11. Setan sedang bilang kau kehilangan segala-galanya. Saya mau bilang tidak. Engkau masih punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan pasti mengangkat kita setelah dia selesai dengan kita. Setelah dia menjumpai kita setia dalam masa-masa sukar. Setelah dia melihat kita siap dipercayakan tugas-tugas ilahi. Dan yang keempat, setelah dia menemukan ketulusan dan kemurnian hati sebagai warga kerajaan. Amin. Orang bodoh bisa dipakai Tuhan. Orang rusak bisa dipakai Tuhan. Orang yang tadinya jahat bisa dipakai Tuhan. Saya coba selidiki. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Hanya satu yang gak bisa dipakai Tuhan.
orang yang hatinya busuk. Karena bukan apa yang dilihat Tuhan yang dilihat manusia. Manusia melihat luarnya, tapi Tuhan start from your heart. Tuhan mulai dari hati. Saudara menatap saya dan berkata, saya banyak salahnya pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, aduh hidup saya nggak benar pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, aduh pendeta, hidup saya masa lalunya gelap pendeta. Tapi Alkitab bilang, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, hati yang hancur. Selama Tuhan menjumpai hati yang bersih. Wanita itu bekas pelacur, tapi dia cuci kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia basuh dengan air matanya. Murid-murid yang lain bilang, kenapa nggak minyak itu dijual dan diberikan kepada orang miskin? Bahasa sekarang murid-murid senangnya pencitraan. Banyak orang pelayanan hari-hari cuma pencitraan. Apa-apa pencitraan supaya dilihat orang, Tuhan lihat hati. Pak, Bu, adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan, para pengusaha, siapapun saudara, para pemimpin atau karyawan biasa. Sebagai gembala, di hari Minggu yang dahsyat ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Selama Tuhan jumpai hati yang murni dan berkenan, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri.